Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kembali lagi di dialog sufistik. Tema kita masih berada di lingkaran ihdinas siratal mustaqim, menyambung tafsir surat Al-Fatihah dari kitab I'jazul Bayan karya Syekh Syadruddin Al-Qunawi. Pada kali ini kita masih di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim yang kita beri judul dari garis ke lingkaran. Maka berkatalah Salik kepada gurunya, "Wahai guru, awalnya aku takut tersesat. Aku membaca tentang dolal, tentang penyimpangan, lalu tentang hidayah, tentang mustaqim. Aku merasa agama adalah jalan sempit yang jika aku tergelincir sedikit saja, aku jatuh. Kemudian aku membaca bab tentang perjalanan yang bersifat dauri. Tiba-tiba segalanya terasa berubah. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar keluar darinya. Lalu apa arti takutku selama ini?" Kata guru, "Takutmu tidak salah, tetapi ia belum utuh. Sebelumnya engkau melihat jalan dari bawah. Manusia berjalan bisa salah, bisa benar. Sekarang engkau diperlihatkan jalan dari atas. Seluruh wujud bergerak dalam satu orbit. Ketika engkau hanya melihat dari bawah, sesat tampak seperti jurang tanpa dasar. Ketika engkau melihat dari atas, engkau menyadari bahwa jurang pun berada dalam buminya." Kata Salik, "Lalu apakah sesat itu ringan?" Kata guru, "Tidak. Ia tidak ringan dalam kesadaran, tetapi ia tidak liar dalam wujud. Perhatikan, kosmos seluruhnya bergerak secara dauri. Nama-nama ilahi menampakkan diri. Hakikat-hakikat muncul dan kembali. Ruh menerima dan memberi. Alam berubah dan kembali. Tak satu pun keluar dari lingkaran tajalli. Tetapi manusia diberi sesuatu yang tidak dimiliki kosmos, kesadaran. Kosmos tunduk, manusia bisa berpaling. Itulah sebabnya baginya ada garis." Kata Salik, "Mengapa garis?" Kata guru, "Karena engkau berada di tengah. Dari pusat keluar banyak arah, tetapi dari pinggir menuju pusat, garis lurus adalah jarak terpendek. Siratal mustaqim bukan sekedar moral, ia adalah poros. Jika kesadaranmu tidak menyimpang, engkau bergerak paling singkat menuju asalmu." Kata Salik, "Tetapi jika semuanya kembali kepadanya, apa bedanya lurus dan bengkok?" Kata guru, "Lingkaran tetap akan selesai, tetapi garis menentukan kualitas perjalanan. Bayangkan cahaya dan cermin. Cahaya tetap cahaya. Jika cermin melengkung, pantulan terdistorsi. Jika cermin jernih dan rata, pantulan utuh. Cahaya tidak berubah. Cerminlah yang menentukan kejernihan tajalli. Istiqomah adalah kejernihan ta'ayyun, dolal adalah distorsi." Kata Salik, "Lalu bab tentang Islam, iman, taubat, wilayah, apakah itu sekedar jenjang amal?" Kata guru, "Tidak. Itu adalah tahapan pemurnian cermin. Islam adalah kepasrahan bentuk. Iman adalah pembenaran batin. Taubat adalah pembersihan arah.
Amal dengan ikhlas adalah pemolesan permukaan, nawafil adalah penghalusan, wilayah adalah ketika cahaya mulai memantul tanpa perantara kasar. Dan ketika sampai pada aku menjadi pendengarannya dan penglihatannya, itu bukan hilang, itu sinkronisasi. Kata Salik, aku takut ketika membaca bahwa semuanya berada dalam daur ilahi, seolah-olah kesalahanku pun sudah termasuk di dalamnya. Lalu di mana tanggung jawabku? Kata guru, engkau mencampur dua tingkat. Pada tingkat wujud, tidak ada yang keluar darinya. Pada tingkat kesadaran, engkau bertanggung jawab atas arah cerminmu. Tajalli tetap turun, tetapi bentuk penerimaanmu menentukan rupa pantulannya. Qadar menjelaskan orbit, taklif menjelaskan pilihan arah sadar. Kata Salik, apakah itu sebabnya setelah bab hidayah tiba-tiba ia berbicara tentang daur kosmik? Kata guru, ya, agar engkau tidak menjadikan hidayah sebagai prestasi pribadi dan tidak menjadikan sesat sebagai kekacauan kosmik. Hidayah adalah posisi dalam sistem, bukan trofi. Kata Salik, lalu apa makna ihdinas siratal mustaqim sekarang? Kata guru, sekarang engkau tidak lagi meminta sekedar arah. Engkau meminta agar ta'ayyun dirimu selaras dengan poros tajalli asalnya. Engkau meminta agar garismu lurus menuju pusat tanpa distorsi ego, tanpa pembengkokan nafsu, tanpa kebiasaan yang menebalkan cermin. Kata Salik, aku mulai merasa bahwa rasa takutku dulu terlalu fikih sentris. Aku takut salah, bukan takut menyimpang dari pusat. Kata guru, itu tahap awal yang perlu. Tetapi sekarang engkau mulai memahami, istiqomah bukan hanya tidak melanggar hukum, ia adalah keseimbangan ontologis. Adil dalam diri, selaras dalam wujud. Kata Salik, lalu nubuwah, risalah, khilafah, mengapa ia memasukkannya setelah wilayah? Kata guru, karena perjalanan garis lurus manusia jika sempurna akan menyatu dengan lingkaran kosmik. Nabi adalah mazhar paling jernih. Rasul adalah tajalli yang membawa hukum. Khalifah adalah representasi kesempurnaan fungsi. Di sana garis kembali menjadi lingkaran. Perjalanan sadar menyatu dengan daur wujud. Kata Salih, apakah itu insan kamil? Kata guru, itu bukan sekedar istilah. Itu titik temu antara kesadaran manusia dan gerak kosmos. Di sana tidak ada lagi perasaan terancam, tetapi juga tidak ada kelalaian. Kata Salik, aku belum sampai ke sana. Kata guru, engkau tidak perlu sampai. Engkau hanya perlu lurus. Garis lurus tidak perlu tahu seluruh lingkaran. Ia hanya perlu tidak membelok. Kata Salik, sekarang aku mengerti mengapa bab ini terasa seperti mengeliminasi semuanya. Kata guru, ia tidak mengeliminasi, ia memperluas. Sebelumnya engkau melihat jalan sebagai ujian, sekarang engkau melihatnya sebagai arsitektur. Sebelumnya engkau takut tersesat, sekarang engkau ingin selaras, dan itu lebih dalam. Salik terdiam lama, kemudian berkata, maka seluruh pembahasan hidayah, mustaqim, sesat, adalah cara agar kesadaranku sadar akan porosnya? Kata guru, ya. Dan ketika engkau membaca Al-Fatihah sekarang, engkau tidak lagi hanya meminta selamat. Engkau sedang meminta agar keberadaanmu sendiri tidak menyimpang dari pusat wujud. Kata Salik, dan pusat itu, kata guru, dia. Saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Silakan ikuti dialog dan narasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.